Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ansar Aminullah atau sering disebut Kak Anca MBO alias Klimis aja. Ya kata orang sih itu adalah pesona laki-laki. Semakin klimis semakin menarik gitu loh. Ahahaha. Ya. Nah, kita intermezzo sedikit. Jadi ini adalah mata kuliah. Salam berjumpa dengan saya tentang pengantar filsafat ilmu pengetahuan. Sesuatu yang sedikit jelimet dipelajari tapi penting bagi seorang mahasiswa. Kenapa? Karena ini adalah akar dari semua ilmu. Oleh karena itu, ikutilah penjelasan saya ini. Semoga Anda bisa pahami dan lebih menguasai tentang ilmu ini. Ayo. Pertanyaan pertama kita lontarkan adalah apa itu filsafat? Ya, secara etimologis, kata filsafat dari berasal bahasa Yunani, filosofia, yang penggabungan kata dari philos atau philiein yang berarti cinta atau mencintai, serta kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Ya. Nah, kemudian secara bahasa atau filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Kita bicara tentang cinta, Cai. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar. Nah, ini bagi yang jatuh cinta pasti begini nih. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itulah dari dua kata secara etimologis dan secara bahasa. Filsafat muncul sejak sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, artinya jauh sebelum lahirnya Nabi Isa ya. Ketika orang-orang mulai berpikir dan akan membahas keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak disatukan oleh agama jawaban untuk pertanyaan ini. Karena itu mari kita secara ilmiahnya. Baik, selanjutnya. Nah, ada dua tokoh sebagai guru dan murid ya, tentang memberikan penjelasan tentang filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Nah, ini ada kata kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Itu menurut Aristoteles. Selanjutnya Plato mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang mencoba mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Nah, ini lebih dipertegas lagi bahwa tentang kebenaran yang sebenarnya atau dalam istilah kita adalah hakikat atau hakikinya, ya. Nah, di sebelah kiri kita lihat adalah filsafat sebagai ilmu. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang kenyataan yang paling umum dan kaidah realitas serta hakikat manusia dalam segala aspek perilakunya seperti logika, etika, estetika, dan teori pengetahuan. Nah, dari situ kita sedikit bisa menarik kesimpulan bahwa filsafat adalah ilmu tentang sebuah kebenaran atau hakikat, ya. Mari kita lihat berikutnya. Nah, di sini andaikan buat percabangan pohon, ya, filsafat adalah akar pohonnya atau dasarnya ilmu pengetahuan, ya. Kemudian lahirlah percabangan tentang ilmu teologi tentang ketuhanan, ya, arkeologi, budaya, agama, sejarah, seni, manajemen, statistik, ya, psikologi, politik, demografi, ekonomi, ya, sosiologi, kemudian sains, ekologi, ya, metafisika, astronomi, biologi, dan segala macam. Jadi apa yang kita tarik kesimpulan di sini adalah filsafat adalah akarnya dari ilmu. Mother of science. Nah, itu kata orang Bugis. Mother of science, bapak atau ibunya daripada ilmu. Atau awalnya dari ilmu pengetahuan. Baik,
Tentu kita ingin tahu apa sih manfaatnya kita belajar filsafat itu, ya, dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita belajar sesuatu, mestinya kita cari manfaatnya dalam kehidupan kita ataupun yang lainnya. Manfaat filsafat pertama sebagai dasar dalam bertindak. Artinya ketika seseorang bertindak ada dasarnya, ada logika berpikirnya. Kedua, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, ada hitung-hitungannya, ada sumber kekuatannya sebelum membuat keputusan. Ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik. Nah, ketika terjadi sesuatu, kita kembali kepada hal-hal yang seharusnya atau sesungguhnya supaya tidak terjadi salah paham. Dan yang keempat adalah untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Nah, apalagi sekarang ini globalisasi era informasi teknologi, ya, itu berkembang begitu pesat, maka filsafat hadir di sini untuk memberikan sebuah solusi agar kita siap siaga menghadapi segala sesuatu yang bakal terjadi. Jangan sampai sudah terjadi barulah kita baru siap-siap. Nah, itu adalah sebuah kekeliruan. Ya, baik. Nah, berikut ini ada metode filsafat. Nah, ketika kita belajar filsafat atau mempelajari sebuah filsafat, maka ada 3 metode yang dipakai. Satu adalah kontemplatif atau perenungan. Apa sih itu merenung? Nah, di ada gambar Bapak di sebelah ini adalah merenung, adalah filsuf ya. Adalah suatu cara watak filsafat yaitu memikirkan segala sesuatu dalam-dalamnya dalam keadaan tenang, hening, dan sungguh-sungguh. Misalnya dia merenung tentang makna kehidupan ini, makna kebenaran, makna keadilan, makna keindahan, makna hukum, dan sebagainya. Nah, itu diperoleh dari secara tindakan yang dilakukan dengan merenung, memikirkan kenapa itu seperti itu. Kemudian metode kedua adalah spekulatif atau lebih dalam daripada merenung. Perenungan adalah merenung. Perenungan dengan pikiran yang tenang, kritis, pikiran cenderung menganalisis. Nah, inilah dasarnya mengapa mahasiswa dituntut belajar ilmu ini karena diharapkan mahasiswa itu bersifat berpikir kritis dan sebelum membuat keputusan membuat analisis. Jadi tidak serta-merta bertindak secara spekulatif tapi melakukan tindakan berdasarkan analisis. Jadi mahasiswa harus membedakan diri dengan yang lain sehingga ketika membuat keputusan adalah menggunakan analisis data dan segala macam sehingga tidak salah langkah atau tidak salah membuat keputusan. Kemudian adalah deduktif. Yang ketiga, metode deduksi adalah metode proses penalaran dari suatu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu atau sering disebut bilang pengambilan keputusan dari umum ke khusus, ya, dari apa yang terjadi pada umumnya kemudian menarik kesimpulan secara khusus apa sebenarnya terjadi. Nah, itulah mahasiswa diharapkan seperti itu supaya apa yang dilakukan adalah tidak serta-merta berdasarkan pemikiran atau tindakan belaka, tetapi harus dicari akar permasalahannya sehingga membuat sesuatu keputusan. Seperti itu. Nah, pada slide ini adalah cabang filsafat ilmu pengetahuan ya tentang filsafat manusia, etika, estetika, logika dan itu akan dipelajari pada materi-materi selanjutnya ya. Baik. Bagian terakhir adalah buatlah tugas sebagai pertemuan pertama atau pertemuan yang kesekian kalinya tentang filsafat. Tugasnya adalah berikanlah tanggapanmu tentang ilmu ini atau filsafat ini. Apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda mau ketahui dan bagaimana Anda bersikap dengan mengetahuinya arti filsafat tersebut. Silakan Anda tulis, silakan Anda uraikan, dan silakan Anda memikirkan, merenung tentang tugas ini. Demikian dari saya, demikian dari Kanca. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Anca.